Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anifa Zahra dengan NIM 2130111050. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang konsep dasar pembelajaran tematik. Yang pertama itu ada ciri-ciri pembelajaran tematik. Beberapa ciri khas dari pembelajaran tematik antara lain: yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar, sehingga dapat memberikan pengalaman langsung kepada anak. Yang kedua, ada kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa, juga melalui penilaian proses dan hasil belajarnya. Yang ketiga itu, kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga belajar dapat bertahan lebih lama serta bersifat luas dengan adanya keterpaduan berbagai mata pelajaran. Yang keempat itu membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Yang kelima, menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. Yang keenam, mengembangkan keterampilan sosial siswa dengan kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggung terhadap gagasan orang lain. Nah, adapun ciri-ciri lain dari pembelajaran tematik, yang pertama itu ada berpusat pada siswa. Yang kedua itu memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam itu hasil pembelajaran sesuai minat dan kebutuhan siswa. Nah, adapun prinsip-prinsip pembelajaran tematik, yang pertama itu ada terintegrasi dengan lingkungan atau bersifat kontekstual. Artinya, dalam sebuah format keterkaitan antara kemampuan peserta didik dalam menemukan masalah dengan memecahkan masalah nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu memiliki tema sebagai alat pemersatu beberapa mata pelajaran atau bahan kajian. Yang ketiga itu menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan atau joyful learning. Nah, yang keempat itu pembelajaran memberikan pengalaman langsung bagi peserta didik yang bermakna. Nah, yang kelima itu menanamkan konsep dari berbagai mata pelajaran atau bahan kajian dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Yang keenam, pemisahan atau pembedaan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya sulit dilakukan. Yang ketujuh, pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat peserta didik. Yang kedelapan, pembelajaran bersifat fleksibel. Yang kesembilan, penggunaan variasi metode dalam pembelajaran. Baik, materi selanjutnya itu adalah kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik. Yang pertama itu ada kelebihan. Pengalaman dan kegiatan belajar siswa akan lebih relevan dengan tingkat perkembangannya. Yang kedua itu kegiatan belajar dipilih sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa. Yang ketiga, kegiatan belajar menjadi lebih bermakna untuk siswa sehingga akan diingat oleh siswa dalam waktu yang cukup lama. Yang keempat, dapat mengembangkan keterampilan berpikir siswa dalam proses pembelajaran terpadu. Yang kelima itu dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, berkomunikasi, dan menginginkan untuk mendengarkan pendapat orang lain. Yang keenam, meningkatkan kerjasama antar guru dalam merancang kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, pemahaman materi mata pelajaran menjadi lebih mendalam dan berkesan. Ya, ada selanjutnya itu kelemahannya. Yang pertama, menuntut guru untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa, mulai dari memiliki wawasan yang luas, kreativitas yang tinggi, percaya diri, hingga kemampuan dalam menggali informasi dan pengetahuan. Tanpa persiapan yang matang, pembelajaran tematik akan sulit untuk diterapkan. Yang kedua itu, pembelajaran tematik mengharapkan siswa untuk memiliki kreativitas dan kemampuan akademik agar keterampilan-keterampilan mereka dapat terbentuk
saat pembelajaran dilakukan. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga, memerlukan sarana dan sumber belajar yang bervariasi. Yang keempat, memerlukan dasar kurikulum yang fleksibel. Yang kelima, membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh. Dan adapun implikasinya adalah pembelajaran tematik ini. Yang pertama, implikasi bagi guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengatur agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, dan menyenangkan. Yang kedua, implikasi pada siswa. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif, misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan pemecahan masalah. Yang ketiga itu ada implikasi terhadap sarana prasarana, sumber belajar, dan media. Pembelajaran ini juga perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi sehingga akan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang abstrak, dan penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar masih dapat menggunakan buku ajar yang sudah ada saat ini untuk masing-masing mata pelajaran, dan dimungkinkan pula untuk menggunakan buku suplemen khusus yang memuat bahan ajar terintegrasi. Selanjutnya itu yang keempat, implikasi terhadap pengaturan ruangan. Susunan bangku peserta didik dapat berubah-ubah disesuaikan dengan keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung. Dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil karya peserta didik dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Alat dan sarana dan sumber belajar hendaknya dikelola sehingga memudahkan peserta didik untuk menggunakan dan menyimpan kembali. Yang kelima itu implikasi terhadap pilihan metode. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka dalam pembelajaran yang dilakukan untuk disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multimetode, misalnya percobaan bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, bercakap-cakap. Baik, materi selanjutnya itu tentang landasan pembelajaran tematik. Yang pertama itu ada landasan filosofis, di mana dapat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat. Yang pertama itu yang A, ada progresivisme, bahwa segala proses kegiatan belajar dan mengajar antara guru dengan para peserta didik di sekolah harus menekankan pada pengembangan kreativitas dan menekankan pada fungsi kecerdasan peserta didik. Yang kedua itu ada konstruktivisme, berupaya melihat pengalaman siswa secara langsung atau direct eksperimen sebagai kunci dalam pembelajaran. Yang ketiga itu ada humanisme, berusaha melihat para peserta didik dari segi keunikan karakteristik, potensi, serta motivasi mereka. Yang kedua ada landasan psikologis. Psikologis perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalaman sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya. Yang ketiga itu ada landasan yuridis. Dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan pembelajaran kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Landasan yuridis tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Pasal nomor 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Sekian materi yang kedua. Terima kasih. Jungle.